Welcome to my channel. Ya, selamat hari Senin teman-teman semua. Selamat datang di channel Bung Harpa. Seperti biasa kita akan mengupdate ya para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Kemarin sudah ada batch pertama dan ada beberapa pemain lagi yang baru tampil semalam, dan bahkan juga nanti malam juga ada yang baru main, yaitu salah satunya Ivar Jenner dan juga Justin Hubner di Wolves Under 20 kalau memang dimainkan. Meskipun dari info terakhir Justin Hubner masih cedera. Jadi kita akan kembali melihat ya rapor performa para pemain abroad di luar negeri yang main kemarin. Ya, ada yang main jam 7 malam, jam 7.30 sampai dengan tengah malam. Yang pertama mungkin dari lini belakang dulu, dari Sandy Wolf, dari klubnya Michelen. Ini agak berita yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan, bikin dak-dikduk, bikin juga agak keringet dingin mungkin Sintayong, karena di pertandingan tersebut walaupun klubnya menang dari lawannya 2-0, tapi Sandy Wolf itu tidak ada di DSP atau tidak ada di line up ya. Dan kabarnya bahkan dia hanya menonton dari bangku cadangan. Ya, jadi klubnya itu menang 2-0 dari Cercle Brugge. Ya, ini satu berita yang menyenangkan dari satu sisi, tapi di sisi lain agak bikin khawatir karena gue juga sempat ngangkat beberapa hari lalu. Sandy Wolf itu kelihatan terlihat dia lagi bukan disuntik ya, diambil cairan dari sekitar lututnya, dan itu hanya beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari setelah dia memperkuat Indonesia menghadapi Australia di GBK ya, setelah kelihatannya ada tabrakan atau tubrukan sehingga mungkin agak sedikit ya ada cedera lah seperti itu ya. Jadi kita berharap yang bersangkutan itu bisa segera pulih dan ya berkejaran dengan waktu ya, bisa segera ditampilkan lawan Bahrain tanggal 10 Oktober dan juga lawan China 15 Oktober. Ini sangat penting ya peran dia, dan dia juga mencetak gol ke gawang Arab Saudi ya. Jadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang mencetak gol di fase round ketiga, fase terjauh di kualifikasi Piala Dunia yang pernah diikuti oleh Garuda. Oke. Masih di liga yang sama ya, masih di Liga Belgia di Pro League. Kali ini dari Ragnar Oratmangun yang akhirnya menjalani debut ya setelah dia direkrut sekitar mungkin 3 minggu lalu ya. Tapi memang mungkin belum fitnessnya belum seperti yang diinginkan, belum maksimal sehingga tidak ditampilkan dan keburu kepotong international break membela Indonesia, dan itu tidak mudah ya, penerbangan jauh, kemudian harus 2 pertandingan, dan dia cukup mesinnya cukup bekerja keras ya, sehingga di minggu lalu dia belum ditampilkan dan baru kali ini dia diturunkan tapi sayang ya, timnya kalah dari RC Genk ya, Dender FC kalah dia, dan dia dimasukkan di menit ke 59. Jadi dalam kondisi timnya ketinggalan 0-2 dan setelah dimasukin jadi kebobolan 2 lagi ya. Dan ini membuat akhirnya posisi di klasemen Dender yang sempat ada di papan atas sekarang jadi terseok ke peringkat ke-10 ya, walaupun masih pekan ke-8, ini biasanya dinamikanya atau fluktuasinya masih sangat besar. Tapi sekali lagi concern kita adalah penampilan dari yang bersangkutan atau penampilan pemain Indonesia abroad yang tentunya ini selalu kita pantau ya. Jadi semoga di pertandingan berikutnya Ragnar bisa tampil sebagai starter, karena ini debut tapi bukan starter ya, hanya main aja. Jadi mudah-mudahan lawan berikutnya itu Dender akan home menghadapi Anderlecht. Ini big match. Anderlecht sendiri saat ini ada di peringkat ke-6 ya, walaupun peringkat 6 tapi ini adalah tim besar yang sering kita dengar lah di zaman dulu ya. Oke, itu dari Liga Belgia. Kita ke Belanda ya, ke Liga Belanda. Itu ada derby Indonesia. Nah, ini dia ya, ketika Mads Hilgers calon walaupun belum resmi karena nanti akan disumpah menurut jadwal 30 September itu berhadapan dengan seniornya Tom Hai Almere City ya, di mana di pertandingan tersebut memang kalau kita lihat hasilnya, nah ini agak tricky lihat hasilnya ya, seolah-olah Almere City nggak berkutik sama sekali, kemudian juga bermain jelek, terutama Tom Hai
memang Almer City kalah 5-0 dari Twente. Tapi kalau kita lihat dari permainan kedua diaspora kita ini, baik Tom Haye maupun juga Hilgers, ini dua-duanya tampil cemerlang teman-teman. Terutama di babak pertama kalau kita bicara dari sisi Almer City yaitu Tom Haye, ini kelihatan banget kelasnya ya. Even di klub Belanda sekalipun walaupun bukan papan atas, tapi penampilan dari Tom Haye di pertandingan ini terutama di awal-awal justru setelah tertinggal 1-0 di menit ke-9 sampai dengan mereka kebobolan di akhir babak yang pertama, itu Tom Haye umpannya kalau kalian nonton itu bukan kaleng-kaleng ya, gokil banget. Berapa kali dia juga crossing, ngangkat bola itu bolanya enak lah, istilahnya kayak dulu tuh kayak David Beckham, ball to head. Ya ada 2 sampai 3 peluang emas yang dikreasikan oleh Tom Haye, tapi memang ya lagi-lagi nih ya, bukannya kita excuse atau membela karena dia orang Indonesia, tapi memang ya timnya agak berat ya, kurang mumpuni lah. Dan dari 3 mungkin 4 bahkan chances tersebut tidak ada satupun yang berbuah gol. Ada yang memang penyelesaiannya lemah, ada juga yang memang dihalau oleh barisan pertahanan atau kiper dari Twente. Tapi di sisi lain juga ada satu momen yang menarik teman-teman. Ada satu kali crossing dari Tom Haye yang kemudian coba diantisipasi atau dihalau oleh Mads Hilgers, tapi kemudian Mads Hilgers malah tabrakan ya. Jadi yang umpan orang Indonesia, kemudian Mads Hilgersnya yaitu Tom Haye, kemudian Mads Hilgersnya jadi agak sedikit tabrakan, tapi untung nggak cedera. Ini agak khawatir juga ya, karena sekali lagi concern kita adalah para pemain Indonesia yang tampil ya. Tapi ya kita bersyukur karena di sisi lain juga ini artinya penampilan Hilgers ini sangat firm, sangat konsisten. Jadi 2 pertandingan terakhir ya, bukan hanya menang tapi juga Hilgers mencetak clean sheet, yaitu ya lawan Almer City dan sebelumnya saat mengkandaskan Heerenveen, mantan klubnya Tom Haye juga nih, dan juga Nathan Chowan 2-0. Dan dalam 5 laga terakhir jadi Eredivisie ini udah masuk pekan ke-6. Nah 5 laga terakhir itu Hilgers itu selalu tampil dan tidak pernah diganti sama sekali. Mencatat 2 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan hanya 1 kali kalah. Di pertandingan pertama sekali memang Hilgers tidak main karena kelihatannya ada masalah ya. Gue juga jujur nggak tahu, mungkin konfirmasi kartu atau mungkin cedera. Tapi setelah itu, setelah pekan kedua sampai 5 pekan berikutnya, itu Hilgers selalu tampil sebagai starter dan tidak pernah digantikan dan mencetak 2 kali clean sheet dan hanya 1 kartu kuning. Ya, jadi ini untuk pemain belakang kan sangat catatannya sangat bagus ya. Jadi udah mencetak clean sheet, terus membawa kemenangan juga 2 pertandingan dan tidak banyak kartu kuning yang dikantongi. Ini 1 poin sendiri. Nah untuk Tom Haye balik lagi, memang skillnya sangat luar biasa ya. Dia kelihatan banget ngegendong timnya yang memang sejak awal musim sebenarnya berupaya untuk merekrut dia untuk mengangkat tim ini dari zona merah ya, zona degradasi. Tapi memang ya kalau kalian nonton channel gua waktu itu gua sempat singgung karena memang keuangannya juga tidak mumpuni, maklum ya, klub papan bawah, dan musim lalu pun finishnya peringkat 13 hampir degradasi ya, sedikit lagi lah. Itu akhirnya dia harus meng-offload dulu 2 pemain sebelum akhirnya bisa merekrut Tom Haye. Tapi yang jelas buat gua senang kenapa? Karena paling enggak Tom Haye main ya, dan juga menunjukkan kemampuannya dengan sangat luar biasa. Tapi sekali lagi memang timnya nggak ngangkat. Jadi semoga di pertandingan berikutnya Almer City ini akan menghadapi ketemu timnya Eliano Reinders ya tanggal 29. Ya mudah-mudahan ya ini susah juga nih hasilnya. Yang mudah-mudahan seri lah, atau Tom Haye intinya tampil bagus dan Reinders juga mudah-mudahan dimainin, karena Reinders di laga sebelumnya itu dicadangin sama sekali dan nggak dikasih minute play sama sekali. Oke, mungkin raport para pemain itu dulu. Justin Hapner seperti yang gue bilang tadi dijadwalkan timnya baru main malam ini. Demikian juga Ivar Jenner, Young Utrecht juga dijadwalkan baru main malam ini. Mungkin dini hari nanti. Untuk Young Utrecht sendiri, Ivar Jenner ini juga agak 2 sisi teman-teman ya. Jadi dia cukup rutin dimainkan dan bahkan sebelum international break itu selalu bermain dalam 4 laga setiap detik ya. Tapi ya timnya memang belum bisa meraih kemenangan di papan bawah di Eerste Divisie. Mudah-mudahan nanti malam dia bisa tampil dan timnya juga menang supaya bisa terangkat dari palung degradasi, karena saat ini timnya itu ada di papan paling bawah di Eerste Divisie. Eerste Divisie itu 20 tim, dia paling bawah. Oke ya, mungkin itu dulu ya rapor pemain di hari kedua ya. Semoga sekali lagi ini bisa
memberikan informasi yang kalian butuhkan dan lebih jelas lagi, walaupun kalian mungkin udah lihat cuplikannya. Buat kalian yang ingin berekspresi, melontarkan opini, kritik atau apapun, silakan tinggalkan komen di bawah. Dan seperti biasa, gua channel Bung Harpas selalu berharap kalian dalam keadaan sehat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.